Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita senantiasa dalam kesehatan dan lindungan yang daripada Tuhan. Ini udah yang ke-9 kali kita mengadakan ibadah kita di rumah-rumah. Tetap semangat dan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang sangat luar biasa. Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Engkau sungguh hidup dan Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami, memberkati dan memelihara kami dan menjamin hidup kami dalam situasi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan, pondasi dan semangat bagi kami untuk senantiasa teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dari kitab Josua pasalnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya percaya kita sudah membacanya di rumah kita masing-masing karena cukup panjang. Bapak Ibu, saya memberi satu tema kebenaran firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu, ketika memang Tuhan Allah memberikan satu perintah kepada Joshua untuk menggantikan kepemimpinan Musa di dalam memimpin bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada 3 kali Tuhan Allah katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-7, bahkan pada ayat yang ke-9. Bahkan ada 2 kali juga kata berhasil dan beruntung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita rindu menjadi bagian orang yang berhasil dan beruntung. Kalau dalam pandangan dunia, orang yang berhasil dan beruntung itu Bapak Ibu pasti dia akan menghalalkan segala cara, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung. Tetapi dalam firman Tuhan, orang yang berhasil dan yang beruntung itu digambarkan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita menyatakan kekuatan Tuhan ada bagi kita, kita seperti yang digambarkan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-3 adalah bagian orang-orang yang beruntung, adalah bagian orang-orang yang berhasil. Kenapa sampai 3 kali Tuhan Allah katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Joshua menyadari potensi dalam dirinya. Dia tidak akan mampu memimpin bangsa ini karena bisa saja dalam penglihatan dia ketika bersama-sama dengan Musa, bagaimana dia menyaksikan Musa memimpin bangsa itu. Ada yang memberontak, ada yang tegar tengkuk. Bahkan di Bilangan pasal yang ke-11 Bapak Ibu, bangsa itu memberontak dan ingin kembali lagi ke Mesir dengan mengatakan, di Mesir kami makan daging, kami makan enak. Sehingga mereka berontak terhadap Musa. Itu bisa saja disaksikan oleh Joshua. Baru yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada 12 pengintai yang kembali yang memberikan satu informasi yang buruk, yang mengatakan bahwasanya yang menduduki tanah Kanaan itu adalah orang yang besar, orang-orang raksasa, sementara kita adalah orang kecil, ibarat belalang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pasti Joshua mengatakan dalam dirinya, apakah mungkin bisa? Sehingga dalam perjalanan memimpin bangsa itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, dengan masalah. Sehingga Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu sampai 3 kali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kebenaran firman Tuhan itu juga bersuara bagi saya dan Bapak Ibu dalam situasi kita pada saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam pengertian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kepintaran kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Joshua? Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, bertindaklah hati-hati, perdengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya 3 yang dikatakan Bapak Ibu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, perdengarkan kebenaran firman Tuhan, bertindaklah hati-hati.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri berarti kita fokus terhadap suara Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap bimbingan dan suara Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ketiga? Celakalah orang yang mengandalkan kereta-kereta Mesir, mengandalkan kekuatan peperangan Mesir, yang tidak mengandalkan atau mengutamakan pertolongan Tuhan, yang tidak berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita adalah bagian orang yang berhasil. Kita menjadi bagian orang yang beruntung. Kemudian kita boleh melihat pada ayat yang ke-9 apa dikatakan di sana? Supaya jangan tawar hati, supaya jangan kecut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi tekanan kita pada saat ini, supaya kita tidak tawar hati di dalam berseru kepada Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah stres, banyak sekarang orang yang tidak lagi takut akan Tuhan, menghalalkan segala cara, melakukan tindakan-tindakan yang jahat, anarkis, begal di mana-mana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena apa? Karena memang jujur, kebutuhan perut atau kampung tengah ini lebih tajam daripada silet, Bapak Ibu, atau daripada pisau, sehingga orang akan mampu melakukan tindakan kejahatan apapun. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ketika orang-orang percaya, ketika anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan, apakah ada sampai sekarang kita tidak makan? Tidak. Karena kita percaya Bapak Ibu, Tuhan yang menjamin hidup kita. Ketika pergumulan tekanan ekonomi itu menghampiri kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah kedepankan pergumulanmu daripada besarnya kuasa Tuhanmu. Di sini yang menjadi pokok masalah Bapak Ibu, sehingga orang hidup larut dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bagaimana hidup masa depan, bagaimana selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak terpahami, tidak terselami. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Sampai kapan COVID ini kita juga tidak tahu. Semakin hari semakin bertambah. Bahkan sangat signifikan sekali pertambahannya pada saat ini Bapak Ibu. Sampai mencapai 500 jiwa pertambahannya pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sampai sekarang pun tim medis, ilmuwan terbatas untuk bisa menemukan vaksin yang tepat mengatasi COVID ini Bapak Ibu. Saya terus mau katakan kepada kita, tetap berseru kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan pemikiran kita. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Tetap minta, tetap berteriak kepada Tuhan. Untuk ibadah kita setiap malam dalam jam doa 21 WIB Bapak Ibu, jangan pernah kita lewatkan. Ibadah setiap hari Minggu kita, jangan pernah kita lewatkan. Ketika masih ada kesempatan itu, mari tiang doa kita per keluarga harus semakin kuat berteriak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada yang memprediksikan wabah COVID ini sampai akhir tahun ini tidak akan terselesaikan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, besok saja bisa selesai Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Karena isi langit dan bumi ini ada dalam kendali dan kuasanya. Tetap berteriak, tetap memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman-Nya katakan kepada Joshua, jangan tawar hati, jangan kecut. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Kita akan berhasil melewati pergumulan ini Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa peliharakan hidup kita. Sedetik pun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah tinggalkan rumahmu tanpa penyerahan diri di hadapan Tuhan. Ketika engkau meninggalkan rumahmu, ketika engkau melakukan aktivitasmu, tetap andalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, yang selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan, yang bertindak hati-hati, maka dia menjadi bagian orang yang berhasil dan beruntung, dan dia akan mampu melewati pergumulan kita pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.